Pernahkah kamu mendengarkan kata-kata tarekat? Tarekat adalah istilah dalam ilmu tasawuf sebagai jalan penyucian jiwa dan banyak macam serta metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan rinci dan mendalam mengenai tarekat sufi yang paling termasyhur, lengkap dengan pendiri, waktu berdirinya, latar belakang, ciri ajaran, dan penyebarannya. Pertama, tarekat Qadiriyah. Pendiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahun ke-470 Hijrah atau 1077 Masehi hingga 561 Hijrah, bertepatan tahun 1166 Masehi. Asal dan waktu: lahir di Gilan, Persia, resmi didirikan di Baghdad, Irak sekitar tahun 521 Hijrah, bertepatan tahun ke-1127 Masehi. Latar belakang: muncul saat banyak umat Islam terbelah. Ada yang hanya mementingkan ilmu lahiriah dan kaku. Ada pula yang mengabaikan syariat demi jalan batin. Beliau mendirikan jalan ini untuk menyatukan keduanya. Sempurna syariat, indah hakikat. Ciri utama: sangat tegas menjaga syariat. Zikir dilakukan dengan suara lantang, menekankan penyucian hati. Tawadu dan kasih sayang menjadi salah satu tarekat terbesar dan paling luas di dunia. Penyebaran menjangkau Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Nusantara. Di Indonesia berkembang pesat, bahkan melahirkan cabang gabungan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kedua, tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Naqsyabandi, tahun ke-718 Hijrah, bertempat 1318 Masehi, tahun ke-791 Hijrah, atau tahun ke-1389 Masehi. Asal dan waktu: berasal dari Bukhara, Asia Tengah. Tumbuh dan tersusun rapat sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Asal nama diambil dari nama pendiri. Makna kiasannya adalah jalan penghias hati, karena ajarannya memperindah hati dengan ingatan Allah. Ciri utama: paling ketat menjaga syariat Islam. Ciri khasnya zikir dalam hati suriah, diam dan tidak bergerak-gerak, menghindari hal-hal yang dianggap berlebihan atau menyimpang, sangat menekankan hubungan langsung hati hamba dengan Tuhan, serta beramal di tengah masyarakat tanpa memisahkan diri. Penyebaran meluas ke seluruh Asia Tengah, India, Turki, hingga Indonesia. Banyak cabang seperti Khalidiyah, Mujadidiyah yang populer di kalangan ulama dan pejabat negara karena keseimbangan ajarannya. Ketiga, tarekat Saziliyah. Pendiri Abu Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, tahun ke-593 Hijrah, bertepatan dengan tahun 1196 Masehi hingga tahun ke-656 Hijrah, bertepatan tahun ke-1258 Masehi. Asal dan waktu: lahir di Maroko, kemudian berkembang pesat di Mesir sekitar tahun 1258 Masehi. Ciri utama: dikenal sebagai tarekat yang paling seimbang dan moderat, mengajarkan bahwa kesempurnaan hidup ada pada beribadah namun tetap berinteraksi dengan dunia, bekerja, dan bermasyarakat. Terkenal dengan kumpulan doa dan hizib, bacaan khusus yang indah dan mendalam ciptaan pendirinya. Tidak menganjurkan menyendiri atau hidup miskin secara berlebihan. Penyebaran kuat di Afrika Utara, Mesir, Jazirah Arab, hingga masuk ke Indonesia dan melahirkan cabang seperti Samaniyah dan Syadziliyah Shidikiyah. Keempat, tarekat Saisti Chistiyah. Pendiri Abu Ishaq Syami Saisti, wafat tahun ke-329 Hijrah atau tahun ke-940 Masehi. Asal dan waktu: berasal dari kota Sis di wilayah Persia, berkembang pesat di Asia Selatan mulai abad ke-12 Masehi. Ciri utama: sangat menonjolkan cinta kasih, kerendahan hati, dan pelayanan sosial, mengajarkan bahwa mendekati Allah dapat dilakukan melalui mencintai sesama makhluk, membantu orang miskin, dan berbuat baik. Dikenal dengan tradisi sama, pertemuan zikir dengan nyanyian puitis sebagai sarana membangkitkan cinta ilahi. Namun,
tetap dalam batas syariat, tidak terlibat urusan politik, dan sangat menjauhi kekuasaan dunia. Penyebaran menjadi tarekat paling berpengaruh di India, Pakistan, dan Bangladesh, serta tersebar ke wilayah Asia Tenggara. Kelima, tarekat Suhrawardiyah. Pendiri Syekh Syihabuddin Umar bin Abdullah As-Suhrawardi, hidup pada tahun ke-539 Hijrah atau tahun ke-1145 Masehi hingga wafat tahun ke-632 Hijrah bertepatan tahun ke-1234 Masehi. Asal dan waktu berasal dari Suhraward, Persia, berpusat di Baghdad, Irak. Latar belakang, beliau adalah murid langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian mengembangkan metode sendiri yang lebih terstruktur. Ciri utama, menekankan ilmu pengetahuan, ketegasan, dan disiplin diri, menggabungkan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih dan pemikiran rasional. Pengikutnya dididik untuk menjadi pemimpin, ulama, dan tokoh masyarakat yang berilmu dan berkarakter mulia. Sangat tegas dalam menjauhi hal yang haram dan syubhat. Penyebaran berkembang luas di Persia, Irak, India, hingga ke wilayah Turki dan Afrika. Keenam, tarekat Rifayah. Pendiri Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai lahir pada tahun 512 Hijrah, bertepatan tahun 1118 Masehi. Wafat sekitar tahun ke-578 Hijrah atau tahun 1182 Masehi. Asal dan waktu berpusat di dekat Basra, Irak. Didirikan sekitar tahun 1145 Masehi. Ciri utama terkenal dengan zikir yang sangat bersemangat, bersuara keras, dan disertai gerakan tubuh. Dikenal juga dengan keberanian, kekuatan jiwa, dan keyakinan mutlak pada pertolongan Allah. Sebagian kelompoknya memiliki praktik fisik yang ekstrem, seperti menahan sakit. Namun, ini bukan ajaran pokoknya, melainkan fenomena sejarah. Inti ajarannya adalah ketaatan total dan kepercayaan penuh kepada Allah. Penyebaran meluas ke Suriah, Mesir, Turki, dan masuk ke Nusantara. Dikenal dengan amalan zikir yang sangat khas. Ketujuh, tarekat Khalwatiyah. Pendiri Syekh Umar Al-Khalwati. Wafat tahun 800 Hijrah, bertepatan 1397 Masehi. Asal dan waktu, nama diambil dari kata khalwat, menyendiri atau menarik diri. Sesuai metode utamanya, berkembang di Persia, kemudian Mesir dan Turki. Ciri utama, metode utamanya adalah melakukan khalwat atau menyendiri dalam waktu tertentu, menjauh dari keramaian untuk berkonsentrasi penuh beribadah, berzikir, dan membersihkan hati. Sangat menekankan ketenangan jiwa, merenung, dan memutuskan keterikatan dunia sementara waktu demi mencapai derajat ma'rifat. Cabang-cabangnya banyak berkembang di Turki dan Afrika Utara. Kelapan, tarekat Mevleviyah. Pendiri Syekh Jalaluddin Muhammad Rumi lahir tahun ke-604 Hijrah, bertepatan 1207 Masehi. Wafat sekitar tahun ke-672 Hijrah atau 1273 Masehi. Asal dan waktu berpusat di Konya, Turki. Didirikan pertengahan abad ke-13 Masehi. Ciri utama dikenal luas di dunia barat sebagai tarekat penari berputar. Simbol utamanya adalah tarian berputar yang melambangkan perputaran alam semesta dan jiwa yang kembali kepada pencipta. Ajaran dasarnya adalah cinta universal, bahwa seluruh alam berasal dari satu sumber dan akan kembali kepadanya. Sangat kaya akan puisi, sastra, dan keindahan rasa. Memandang agama sebagai jalan menuju kasih sayang, bukan sekadar aturan kaku. Penyebaran sangat terkenal di Turki dan dunia internasional, menjadi simbol kebudayaan Islam yang indah dan mendalam. 9. Tarekat Bektasiyah. Pendiri Haji Bektash Veli lahir pada tahun ke-606 Hijrah, bertepatan 1209 Masehi. Wafat tahun ke-669 Hijrah atau 1271 Masehi. Asal dan waktu berkembang di Anatolia, Turki, sekitar abad ke-13 Masehi. Ciri utama, memiliki corak yang unik, memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya lokal Turki dan pemahaman batin yang mendalam. Sangat menghormati keluarga Nabi.
menekankan persamaan hak, keadilan, dan kasih sayang antar manusia. Ajaran tasawufnya lebih bersifat batiniah dan filosofis, menjadi tarekat utama di kalangan masyarakat Turki dan tentara Kesultanan Utsmaniyah di masa lalu. Sekian sampai di sini pembahasannya kita dalam video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.